Shalom semuanya, senang sekali bertemu kembali di ibadah renungan pagi. Karena kita mau setiap hari memulai dengan doa dan firman, supaya firman itu dapat kita renungkan sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau telah hadir bersama dengan kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah hikmat, firman-Mu adalah bekal bagi kehidupan kami, firman-Mu mengajar kami cara berpikir, firman-Mu mengajar kami cara berbicara, cara hidup, dan firman-Mu membuat kami bijaksana. Kami membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di dalam kehidupan, kita semuanya pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Saya sering menyampaikan di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa masalah menjadi masalah kalau masalah itu kita permasalahkan. Masalah itu tergantung dari bagaimana kita berespon. Ada orang-orang yang selalu mempermasalahkan segala sesuatu, sehingga bukan masalah pun menjadi masalah. Dan ada orang yang memandang masalah bukan masalah. Kalau kita tidak memandang masalah sebagai masalah, maka masalah menjadi tidak ada. Makanya dulu ada yang tanya kepada saya, kok saya lihat Pastor Deborah itu kayak nggak pernah punya masalah. Terus saya juga mikir, saya ini punya masalah apa enggak ya? Karena saya kadang-kadang juga nggak tahu saya punya masalah apa enggak. Ternyata akarnya adalah karena saya tidak pernah memandang sesuatu itu menjadi sebuah masalah. Ya ada yang saya tahu itu masalah, tetapi ada permasalahan yang sangat besar yang kalau dipikirin ya nggak selesai, ya kan? Jadi ya sudah, nggak usah dipikirin, jadi nggak ada masalah. Gus Dur pernah berkata begini, masalah itu ada dua, masalah yang sulit dan masalah yang gampang. Kalau masalah yang sulit, kamu tidak bisa menyelesaikan, ya sudah nggak usah dipikirin. Karena dipikirin pun nggak ada jalan keluar karena kamu nggak bisa menyelesaikan. Kalau masalah itu kecil, ya ngapain dipermasalahkan? Kan masalahnya kecil, berarti bisa diselesaikan. Nah, ini sebenarnya pikiran yang sangat simpel, dan ini benar. Kalau ada masalah yang besar, saudara tidak bisa menyelesaikan, ya sudah, itu bagian Tuhan. Karena saudara pikirin sekalipun, saudara ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kayak contoh saya, bukan berarti saya nggak punya masalah, tetapi karena ada masalah yang besar yang saya nggak bisa selesaikan. Segala sesuatu kalau dijadikan masalah, menjadi masalah. Kalau kita pikir itu bukan masalah, ya bukan masalah. Sama dengan kehidupan kita, ada beberapa masalah yang sebenarnya masalah besar. Tetapi karena saya tahu itu nggak bisa diselesaikan, saya tahu bahwa saya tidak bisa berurusan dengan masalah itu, akhirnya jalan keluarnya nggak usah dipikirin, saya cuma serahkan kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, setelah itu saya tidur dengan nyenyak, saya nyaman, dan nggak terlalu saya pikirin. Kalau ada waktu untuk mikirin, baru bukan mikirin untuk merenungkan masalah, tetapi mulai coba ada nggak ya jalan keluar untuk masalah ini. Kalau setelah tenang dan lihat memang tidak ada jalan keluar, ya sudah nggak dipikirin lagi. Tetapi kalau ada masalah-masalah yang lain saya bisa selesaikan, ya saya berlihat itu bukan masalah, karena masalah ini bisa diselesaikan. Sehingga hidup itu menjadi ringan, hidup itu menjadi bahagia, hidup itu menjadi merdeka. Nah, di dalam kehidupan kita, kita itu sebenarnya sebagai anak Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu berat. Kenapa? Karena kalau sudah berat, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita itu masalah-masalah yang bisa kita selesaikan atau masalah kecil. Dan kalau itu masalah yang kecil, ya itu bukan masalah karena saudara bisa menyelesaikannya. Benar nggak? Saudara, ada banyak masalah hidup. Seringkali bukan karena orang lain yang membuat masalah, bukan karena setan, bukan karena Tuhan izinkan terjadi, tetapi masalah timbul karena kita yang menciptakan masalah. Salah satunya tadi adalah kita suka mempermasalahkan segala sesuatu. Yang bukan masalah, jadi masalah.
Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar tambah besar. Contohnya di dalam pernikahan. Saya melihat ada pernikahan-pernikahan itu nggak bisa berbahagia karena salah satu atau dua-duanya itu sama-sama nggak dewasa. Ada seorang ibu yang selalu bermasalah dalam hidupnya dan dia selalu menyalahkan suaminya, menyalahkan keadaan, menyalahkan segala sesuatu, padahal sumber masalah adalah dirinya sendiri. Ada seorang ibu, orangnya memang cerewet sekali. Suatu saat anaknya itu ada acara di sekolahnya, ada acara basar. Jadi anak-anak itu memasak dan dijual di acara basar sekolah. Lalu ibu ini menawarkan kepada anaknya supaya dia yang masak. Anaknya berkata, ini acara sekolah, jadi yang masak adalah teman-teman sekolah bersama-sama satu grup. Lalu ibunya berkata begini, nggak apa-apa, ngomong, kumpulin teman-teman di sini, saya yang masak, berkali-kali saya yang masak. Suaminya berkata, jangan, nggak usah bikin repot. Anaknya juga demikian, jangan bikin repot mah, karena mama itu orangnya nanti pasti marah-marah kalau sudah capek, marah-marah. Dan dia maksa sampai itu terjadi. Dan ibu ini maksa ke anaknya, pokoknya panggil teman-temanmu, pokoknya aku yang masak ya, pokoknya aku yang masak ya. Akhirnya karena terus-menerus daripada anak ini diomelin, akhirnya dia mengajak teman-temannya, gimana kalau mamaku yang masak? Teman-temannya tambah seneng dong, supaya mereka nggak usah masak, nggak usah repot, tinggal iuran dikasih ke mamanya. Waktu mamanya mulai masak, anaknya sudah ngomong, mah jangan banyak-banyak. Karena yang penting sedikit makanan, yang penting dijual dan laku. Daripada banyak, nanti nggak laku, rugi. Kenapa? Karena banyak yang jualan. Karena di sekolah itu setiap grup-grup itu memasak. Nah, mamanya masak, nggak enak, pokoknya harus banyak. Setelah banyak masakannya, benar tidak laku. Bukan nggak laku sebenarnya, tapi kebanyakan sehingga sisa banyak dan tidak ada keuntungannya. Yang rugi bukan dia, tetapi anak-anak sekolah ini. Lalu dia marah-marah, aku ini sudah capek, aku tuh males masak, saya capek. Lain kali aku tidak mau masak lagi dan kalian jangan nyuruh-nyuruh aku masak. Aku capek, bikin repot, rumah kotor. Terus anak-anaknya bilang, lah yang nyuruh mama masak ya siapa? Kan mama sendiri yang minta masak. Tambah marah. Dia marah-marah sepanjang hari sampai suaminya berkata, kan kamu sendiri yang minta masak. Tambah marah. Terus anaknya, mama ini gimana? Kita sudah ngomong, mama jangan masak. Udah gitu kebanyakan masak, tambah marah. Anaknya dijorok-jorokin kepalanya. Kamu nyalain aku ya? Aku sudah capek. Kalian ini gak ngerti saya dan sebagainya. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya masalah timbul dari setan, dari orang lain, Tuhan izinkan terjadi, atau dari mana? Dirinya sendiri. Nah, ada banyak orang bikin masalah. Masih mending kalau masalah itu timbul dan mengakibatkan merugikan dirinya sendiri. Tetapi kalau kita sudah menikah dan punya anak, maka apa yang kamu lakukan itu akan membuat masalah yang berdampak kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Kalau kamu seorang suami, itu berdampak untuk istrimu. Itu sebabnya menjadi orang Kristen yang terpenting bukan hafal Alkitab, tapi menjadi pelaku firman. Pikiran kita dan hidup kita harus diubah oleh firman Tuhan. Itu tanda orang Kristen yang hidup dalam pertobatan. Jangan bangga menjadi orang Kristen, karena menjadi orang Kristen tidak menyelamatkan. Jangan bangga saudara, pinter khotbahi orang, pinter ayat, tetapi selama firman tidak engkau hidupi, engkau bukan orang yang di dalam Yesus. Karena tanda orang melekat kepada Tuhan bukan pinter firman, tetapi dia hidupnya diubah oleh firman Tuhan. Ada contoh lagi, seorang ibu. Kok ibu terus ya? Kebetulan sekarang seorang ibu. Dia selalu mengeluh tentang keuangan. Tetapi kalau dia diberi uang oleh suaminya, dia belikan HP paling mahal. Dia belikan hal-hal yang nggak penting gitu loh. Saya itu sampai, aduh kok sayang sekali ya untuk begitu. Kecuali memang uangnya berlebih ya.
Tapi kalau cuma sekali-sekali dapatkan uang dari suaminya yang banyak, hanya dibalikan untuk HP yang harga 30 juta, harga 35 juta, apalagi dia cuma ibu rumah tangga. Terus buat apa HP itu? HP-nya terlalu canggih ya nggak bisa pakai juga, kan hanya untuk telepon tetangga. Kecuali saudara beli mahal karena saudara seorang YouTuber, karena saudara perlu HP, karena saudara adalah orang yang bekerja, saudara harus mengerjakan banyak hal lewat HP saudara, saudara beli HP mahal, enggak masalah. Tapi setelah itu mengeluh lagi tentang keuangan. Kalau saya dikasih 30 juta, saya belikan emas. Saya dulu pada waktu di Amerika, di sana kerjaan itu gampang, mendapatkan uang gampang. Orang-orang itu kebanyakan punya tas-tas yang mahal. Saya lebih suka membeli perhiasan. Karena perhiasan tuh nilainya terus naik daripada saya membeli tas mahal. Bukan nggak boleh, tetapi kalau kita punya keuangan bukan uang yang unlimited, uang kita itu terbatas, kita harus bijaksana. Nah, orang ini mengeluh dan mengeluh tentang keuangan. Masalahnya apakah di suaminya atau di keadaan? Ya dirinya sendiri. Suaminya memberi dia 35 juta langsung habis dalam semalam. Firman Tuhan berkata begini, 2 Timotius 2 ayat 23 berkata begini, hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, kalau Alkitab di sini berkata hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Artinya ada banyak persoalan timbul karena kamu yang ngorek-ngorek masalah. Karena kamu yang cari-cari masalah. Bukan karena keadaan, bukan karena setan sedang menyerang, bukan karena Tuhan mengizinkan terjadi, tetapi karena kamu memang cari masalah. Karena sekali lagi, hidup itu harus disusun dengan bijaksana. Jangan cari-cari masalah. Hidup itu carilah kebahagiaan. Kebahagiaan itu dibangun, kebahagiaan itu diciptakan. Jangan menjadi orang pembuat masalah atau problem maker. Menjadi orang, kehadiranmu itu bikin masalah. Di rumah bikin masalah, di gereja bikin masalah, di pertemanan, di tetangga bikin masalah. Ada orang yang sukanya nyinyir, nyindir orang, selalu nyinyirin orang. Ada di sebuah video seorang anak, seorang gadis muda, ada cowok cewek lagi pacaran. Anak perempuan ini nyinyirin aja. Jadi dia ngomenin terus. Jadi dia tuh nyinyirin orang di sebelahnya. Dia ngomong laki-lakinya kayak alien lah, kayak ini ya. Akhirnya pria ini karena nggak tahan, karena orang ini nyinyir terus, ditonjok anak ini. Dan semua netizen menyalahkan perempuan ini yang nyinyir. Nah, kenapa semua orang menyalahkan dia? Padahal kan seharusnya cowok nggak boleh nonjok perempuan. Tetapi karena semua orang tahu, kamu ditonjok karena kamu yang bikin masalah. Kamu ditonjok karena kamu memang memancing orang untuk nonjok kamu. Ada orang-orang yang cari masalah dengan cara suka sekali berdebat apa-apa di debat. Kayak firman Tuhan ini. Titus 3 ayat 9 berkata, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ngapain debat? Nah, Tuhan itu mengajar kita kerendahan hati. Banyak orang bikin masalah karena kesombongan. Contoh, kadang orang itu ingin menunjukkan dia pinter, sehingga apa saja didebat. Karena dia ingin menunjukkan dia itu pinter. Semakin saudara menunjukkan kamu pinter, biasanya kamu itu nggak pinter. Makanya ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Semakin orang ingin menunjukkan bahwa dia itu pinter, biasanya karena dia bodoh. Dia tidak mau kelihatan bodoh, jadi sok pinter.
Sama dengan kalau orang yang tidak kaya, dia akan sibuk untuk menunjukkan dia kaya. Makanya suka flexing. Biasanya yang suka pamer, itu biasanya nggak kaya-kaya banget, atau bahkan tidak kaya. Tetapi bagi orang yang sudah kaya, dia ngerasa nggak perlu ada yang dia tunjukin. Karena bagi dia semuanya itu bukan barang mewah. Karena semuanya bisa dia beli, tidak ada barang yang mewah bagi dia, tidak ada barang yang terlalu mahal bagi dia. Karena dia bisa beli. Kapan hari ada video, saudara? Saudara bisa cari di YouTube. Ada seorang tetangga itu suka, dia tuh kepo. Saya sampai heran. Kepo untuk mengetahui urusan orang. Sampai jendelanya, ada seseorang rumah orang itu kan jendelanya ada teralisnya. Karena pintunya tertutup, hanya jendelanya terbuka. Orang ini memasukkan kepalanya ke teralis. Hanya supaya bisa mendengar lebih jelas pembicaraan orang-orang yang ada di dalam. Dan di situ dikatakan dia itu memang penggosip dan kepo banget. Terkenal di situ itu adalah orang kepo. Sampai saking keponya, kepingin tahu urusan rumah tangga orang. Itu kan ada rumah di situ, salah satu tetangganya punya rumah, pintunya tertutup, lalu jendelanya ada teralisnya. Dia memasukkan kepalanya di teralis. Nggak tahu gimana caranya bisa masuk. Tapi akhirnya waktu mau orang yang tetangganya itu yang di dalam kamar tuh lagi ngobrol, waktu keluar, dia cepet-cepet mau keluarin kepalanya biar nggak ketahuan kalau dia lagi nguping. Waktu mau keluar gini nggak bisa, kepalanya nyangkut, saudara. Sampai akhirnya dipanggilkan pemadam kebakaran untuk motong teralis. Malu-maluin kan sampai semuanya itu komen. Saking keponya sampai memasukkan kepalanya hanya untuk bisa mendengar pembicaraan suami istri tetangganya itu. Padahal itu kan bukan urusan dia. Nah, kalau seperti ini, masalah ditimbulkan oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Kita tidak bisa berkata semua Tuhan izinkan terjadi. No, Tuhan gak ada urusannya dengan kelakuanmu. Kamu yang bikin masalah. Ada juga seorang, dulu ada di dalam, dulu ada di Amerika, sepasang suami istri. Suaminya itu kalau bertengkar, dia sebenarnya suaminya orang baik, tapi cuma dia kurang bijaksana sebenarnya kalau ngomong. Suatu saat karena bertengkar dengan istrinya, lalu istrinya pergi karena nggak tahan dengan pertengkaran yang ada. Dia WhatsApp istrinya dan dia apa yang dia tulis di WhatsAppnya? Aku pengen kalau ketemu sama kamu, kamu tak bunuh, tak potong-potong, tak mutilasi. Loh, ini kan kata-kata yang sembrono. Karena takut sama istrinya dikasih tahu ke polisi. Nah, kalau di Amerika, ini sudah dianggap kejahatan walaupun belum melakukan. Langsung orang ini diberikan sanksi, dia tidak boleh mendekati istrinya. Sampai jarak berapa meter. Dalam artian, kalau kedapatan dia kemudian mendekati istrinya, istrinya bisa langsung telepon polisi dan dia bisa dipenjara. Jadi, dia tidak boleh mendekati istrinya gara-gara WhatsApp itu. Terus dia ngomong ke orang-orang, saya ini bener-bener cuma asal ngomong karena saya marah. Nggak mungkin lah saya membunuh istri saya, nggak mungkin lah saya melakukan itu. Ya, kita memang tahu, mengenal dia dan tidak mungkinlah dia melakukan itu. Tetapi perkataan ini menjadi bumerang bagi dia. Mungkin kalau dia ngomongnya itu di Indonesia mungkin nggak apa-apa karena kalau di Indonesia belum sebelum itu terjadi sungguhan ya bebas-bebas aja. Tetapi kalau di sana belum terjadi sekalipun, tapi berupa ancaman dia sudah ditangkap. Dari firman Tuhan ini kita belajar seringkali masalah timbul karena kita yang menciptakan. Sama dengan kebahagiaan harus diciptakan, masalah juga seringkali kita yang menciptakan. Makanya hidup adalah pilihan. Tulis di chat, masalah ada kalau kita melihatnya sebagai masalah. Orang dewasa menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Tulis di chat,
Seringkali masalah timbul karena kita yang menciptakan. Jadi ada 3 tipe orang. Yang pertama, orang yang kekanak-kanakan. Dia selalu melihat segala sesuatu masalah. Dia selalu mempermasalahkan segala hal, segala keadaan. Masalah kecil dibesar-besarkan, yang bukan masalah dijadikan masalah. Yang kedua, orang yang jahat. Orang yang jahat, dia pembuat masalah. Dia menciptakan masalah. Dia menciptakan masalah untuk hidupnya, menciptakan masalah buat banyak orang. Dan yang ketiga, orang yang benar. Orang benar melihat masalah bukan masalah. Karena bagi dia, masalah besar yang tidak bisa diselesaikan itu adalah bagian Tuhan. Dan untuk masalah-masalah yang kecil, bagi dia itu bukan masalah. Karena dia bisa menyelesaikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Engkau menolong kami supaya kami semakin dewasa, semakin bijaksana dalam hidup. Tolong kami supaya kami tidak kekanak-kanakan yang selalu mempermasalahkan segala sesuatu, membesar-besarkan masalah. Dan ampuni kami kalau kami suka membuat masalah dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam seluruh kehidupan. Dan biarlah kami menjadi orang yang dewasa, yang melihat masalah bukan masalah. Karena kami tahu masalah yang besar yang tidak dapat kami selesaikan adalah bagian Tuhan. Dan masalah-masalah yang kecil kami bisa menyelesaikan. Karena Engkau telah memberikan kami hikmat dan kekuatan untuk mencari jalan keluar. Kami bersyukur dan hamba-Mu berdoa, berkati semua yang mengikuti renungan pagi hari ini. Biarlah semua orang menjadi dewasa, bijaksana, dan berkenan kepada Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka, memberkati kehidupan mereka, memberkati pernikahan, memberkati anak-anaknya. Sehingga setiap orang bisa melihat mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang punya hutang Kau menolong supaya selesai. Orang-orang yang keuangannya, orang-orang yang ditipu Tuhan Yesus, yang mengalami uangnya dilarikan orang lain, Kau menolong supaya uang yang menjadi hak mereka itu kembali. Orang-orang yang Tuhan Yesus saat ini bermasalah dengan hukum, Engkau menolong sehingga mereka semua dapat menyelesaikan masalahnya. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang telah ditipu oleh orang lain. Engkau menolong supaya apa yang menjadi hak mereka itu kembali. Dan Engkau menolong Tuhan beberapa orang di antara anak-anak-Mu ini Tuhan yang sedang menjual properti mereka karena mereka membutuhkannya. Tolong Tuhan supaya mereka mendapatkan pembeli yang terbaik sehingga mereka dapat menjual rumah mereka. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan, dan setiap orang yang membutuhkan pekerjaan Kau juga tolong Kau membuka jalan, Kau membuka peluang bagi mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti